Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur tiap pagi, alhamdulillah kita dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah membangunkan kita di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah telah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus beribadah kepadanya. Dan tentu banyak sekali amal soleh yang bisa dilakukan di pagi hari. Bahkan ini sebuah kenikmatan yang abadi, yang utama, yang paling agung yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang mendapatkan limpahan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita sallallahu wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan sebuah kenikmatan ketika kita bisa berjumpa dengan Nabi kita sallallahu wasallam dan merasakan nikmatnya telah haud yang diserahkan langsung dari tangan mulia Nabi kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu sebuah kebersyukuran yang sudah kita eh, rasakan, kita lalui di pagi hari ini menjadi satu kenikmatan yang terus kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mendawamkan kebersyukuran kita. Dan tentu orang yang bersyukur dijanjikan dalam Al-Quran, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan di pagi ini sebuah kenikmatan yang telah Allah berikan, kita masih istiqamah untuk mengikuti kajian-kajian bersama para guru kita di MKI. Dan tiap pagi menjadi sebuah momentum penting bagi kita untuk uh, menambah wawasan kita dan juga menambah inspirasi dan semangat kita untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan penuh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan menjadi pagi yang istimewa juga di pagi ini, kita berjumpa dengan sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat calon para penghuni surga yang di pagi ini mari kita sama-sama saling mendoakan dan sebuah doa menjadi senjata bagi kita yang terus dirasa, senjata terus dibaca, yaitu doa kita. Dan doa kita salah satunya kita tuju ke saudara kita yang barangkali ada yang sedang sakit di pagi ini, maka kita doakan dengan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan juga ada yang sedang kesulitan, Allah beri jalan keluar yang terbaik. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang kalau Allah, di hari ini, hari Senin, di tanggal 18 bulan guru kita Bapak Haikal, yang setiap pagi di Senin Selasa menemani kita untuk kembali uh, memahami satu hal penting, yaitu tentang bagaimana keluarga menjadi aset penting tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan salah satu keberkahan pagi yang selalu kita rasakan adalah sebuah ajakan dari admin untuk menjadikan pagi yang berkah ini juga dengan keberkahan harta. Salah satunya, mari kita sama-sama menyisihkan harta kita yang mungkin eh, kita lupa untuk membagikan untuk sesama, dan disebutkan dalam Al-Quran bi amwalim haqqul sa'ili wal mahrum. Kalau harta kita ini sebenarnya ada hak bagi orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Dan infak fisabilillah menjadi bagian yang terus kita eh, lakukan setiap pagi. Dan alhamdulillah wasyukurillah, sedekah subuh yang sudah rutin kita lakukan menjadi amalan yang mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala ridho dengan amal kita ini. Dan insya Allah semua amanah yang diberikan oleh jamaah kepada kami
amanah yang insya Allah akan kami alokasikan tidak hanya untuk kegiatan dakwah, operasional dakwah dari MKI, juga salah satunya kami alokasikan untuk mendukung kegiatan gerakan dakwah atau pedulian kita terhadap sesama, yaitu saudara kita di Gaza. Dan ini bagian juga yang menjadi rutin setiap bulan kita sisihkan untuk saudara kita. Dan juga ada kegiatan untuk rumah tahfidz di kuliah Quran Tuan Guru dan juga rumah tahfidz Al-Kausar. Mudah-mudahan amal inilah yang menjadikan kita termasuk amal yang menjadikan kita termasuk orang yang memiliki amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabatku yang bukan Allah, di ini insya Allah sambil menunggu mereka untuk bersiap-siap pagi ini, kalau bapak memang bukan pagi ya, mungkin barangkali dari kita juga ada yang juga sedang siap-siap untuk pergi ke kantornya, melayani keluarganya, anak-anak dan suaminya atau pasangannya ya, barangkali yang masih punya anak kecil, apalagi tentu pagi menjadi sebuah kesibukan yang luar biasa ya, menyiapkan anak untuk sekolah dan lain sebagainya. Dan inilah kita sikapi dengan sebuah keyakinan, sambil ngaji pun tetap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan kepada kita bagi yang diwarnai dengan kesibukan, dan juga tentu thalabul ilmi menjadi bagian yang tidak pernah terpisah dari kehidupan atau kesibukan di pagi hari. Inilah bagian yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syariat, maka Allah menjadikan dalam hadis Nabi itu, sahalallahu bihi tariqan, Allah akan mudahkan baginya sebuah jalan ilal jannah, itu tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kenikmatan surga yang kelak akan kita rasakan menjadi sebuah momentum untuk kita berjumpa kembali dengan para sahabat yang dimuliakan Allah. Amin Allahumma amin. Di pagi ini masih juga tema tentang anak ya, tentang anak yang Bapak Haikal kemarin saya coba kontak beliau juga ingin tetap mengangkat sebuah tema tentang bagaimana kita sebagai orang tua apa namanya, tertantang terus itu untuk menjadikan anak-anak kita anak yang sukses. Dan anak yang sukses tentu bagian dari amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita para orang tua, yang tentu kita akan berupaya keras ya bagaimana caranya, dan caranya inilah yang kita akan diskusikan dengan orang-orang yang lebih paham tentunya. Dan di pagi ini Babe akan berbagi gitu ya dengan kita semua, dan juga jamaah yang Allah silakan juga eh, kita buka ruang untuk saling berbagi inspirasi di pagi ini, bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk meraih kesuksesan, dan ini kesuksesan menjadi hak anak-anak kita yang eh, yang tentu semua kesuksesan yang kita harapkan untuk anak kita tidak hanya sukses di dunia tapi juga di akhirat, sebagaimana doa yang sudah sering kita baca, doa yang rutin setiap sholat, setelah sholat kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab kesuksesan tentu tidak cukup hanya di dunia, tapi kesuksesan yang abadi ketika di akhir kelak kita sama-sama sekeluarga masuk surga. Dan itulah sebuah kenikmatan yang agung, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua para jamaah Majelis Keluarga Indonesia untuk menghadirkan satu jalan, dan kita dan keluarga kita untuk sama-sama bisa menikmati kenikmatan yang abadi, yaitu kemuliaan akhirat kelak. Sahabatku yang bukan Allah, sambil menunggu Babi Haikal untuk alangkah baiknya kalau sama-sama kita saling berbagi ya, karena Babe masih persiapan, eh, dan insya Allah kita akan ngobrol dengan Babe Haikal di jalan gitu ya, seperti biasa beliau sambil jalan untuk menuju kantor beliau, dan kita sambil ngobrol penting gitu ya, ngobrol hal-hal yang inspiratif yang membuat kita bersama keluarga kita termotivasi untuk bagaimana kita
jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Tentu sukses yang kita harapkan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tentu bekal inilah yang sama-sama kita akan sharing bersama, sebuah bekal yang penting, yaitu yang pertama adalah tentu akhlak ya. Akhlak menjadi sebuah bekal utama untuk anak-anak kita. Karena dalam sabda Nabi yang mulia disebutkan, mana hala walid min walidihi khairum min adabin hasan. Tidak ada satu pemberian yang lebih baik dari seorang ayah atau orang tua terhadap anaknya kecuali adab yang baik ya. Dan inilah teladan yang terus kita berikan untuk anak-anak kita menjadi teladan yang mudah-mudahan kita sama-sama dalam satu frekuensi dengan anak kita, yaitu sama-sama pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang paling utama tentunya adalah kita mengokohkan tauhid kita kepada Allah. Karena ini bagian dari pondasi penting dalam pendidikan, yaitu tauhid, sebagaimana kalau kita baca dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an Karim. Ada satu kisah misalkan dalam surat Al-Luqman, pertama kali salah satu nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya adalah la tusyrik billah, janganlah musyrik terhadap Allah. Jadi inilah tauhid yang menjadi fondasi utama untuk mendidik anak kita. Dan itulah jamaah yang Allah, bagaimana tauhid ini jadi inspirasi besar dalam pesan-pesan inilah yang terus kita akan diskusikan bersama para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan uh, barangkali memang menarik kalau sambil menunggu Babe, para jamaah yang juga ingin berbagi gitu ya, inspirasi di pagi ini, berbagi dengan kita semua bagaimana kebersamaan dengan anak-anaknya kita dan apa yang sudah dilakukan untuk memberikan inspirasi besar atau motivasi besar terhadap anak-anak kita untuk menjadi anak-anak sukses. Tentu ini ilmu atau pengalaman yang dialami oleh sahabat semuanya menjadi hal yang bermanfaat ketika ikut dibagikan dengan sesama jamaah gitu ya. Dan sini ada Bunda Nirwana yang sudah senior ya, ada juga Bunda Is gitu ya, yang anak-anak sudah dewasa juga, ada Bunda yang lainnya, Bunda Darmi juga, ada Bunda Dina yang anaknya masih udah masuk ke fase remaja ya, dan ini penting sekali fase yang sudah masuk ke masa balik itu menjadi tantangan terbesar ya, untuk kita bagaimana mengantarkan anak-anak kita masuk ke fase, yaitu fase balik. Dan ini luar biasa penting ya, yang sampai kita melewatkan diri untuk tidak ikut terlibat dalam proses anak-anak kita masuk ke fase akhir balik ini. Barangkali silakan ada yang ingin sharing bersama kita semua, berbagi rahmat kepada guru-guru kita dengan cara membagi pengalaman atau berbagi inspirasi dengan kita semua. Silakan. Mungkin ada yang ingin berbagi. Bunda Darmi, ada yang sampaikan Bunda Darmi? Sebagai guru tentu punya banyak pengalaman nih untuk eh, kita semua nih dalam berinteraksi dengan, tidak hanya untuk dengan anak sendiri, tentu dengan anak-anak orang lain gitu ya. Iya Ustadz, kayak saya kan di sekolah selain dengan siswa, juga dengan orang tua ya, terkadang dengan berbagai macam karakter. Dan terkadang memang kita dihadapkan pada permasalahan yang di luar dugaan kita. Dan sekarang itu di sekolah itu banyak saya punya siswa, rata-rata siswa yang bermasalah itu ternyata, ya betul kata Babe, berasal dari rumah keluarga yang bermasalah. Padahal sekarang saya punya anak binaan tuh rata-rata korban orang tua, perpisahan orang tua. Bermasalah, selalu cari masalah. Pas saya selidiki, pas saya tanya sana sini, oh ternyata baiknya ya ke orang tua lagi Ustadz. Jadi memang tugas orang tua itu tidak mudah, tidak sederhana, dan anak memang terbaik itu dalam pengawasan orang tua. Itu Ustadz.
Jadi pendidikan itu memang tidak boleh di outsource ya, harus tetap menjadi tanggung Iya, jawab orang tua ya. tua Guru, utama orang ya betul. Terkadang kita anggap lebay mungkin ada anak udah gede kok minta disuapin. Justru itu saya alami. Anak saya masih kelas 2 SMA pun terkadang udah suapin dong. Mungkin mereka pengen gitu loh. Masih tetap manja atau gimana gitu. Jadi jangan Bapak Ibu misalkan ada anak yang minta suapin dong Pak, Ma. Ya ikutin aja itu bagian dari interaksi kita mendekatkan hati kita. Jadi Masya kita Allah ya. seperti itu Ustaz. Masya Allah. Dan Bunda Darmi, yang paling kecil berapa usianya sekarang anaknya? Kelas 2 SMA. Ustaz. Sama, Masya Allah, ini fase-fase Laki-laki. penting ya. Fase-fase penting untuk menanamkan satu kesadaran dan tanggung jawab gitu ya. Bagaimana, karena ini Ustaz. udah balik ya tentunya, dan udah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini Bu Iya. Is juga ingin sharing, silakan Bu Is. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Kholis, Waalaikumsalam sahabat-sahabat warahmatullahi wabarakatuh. MKI. Menambahkan mungkin sedikit, Ustaz Kholis, Iya. saya dapat ilmu dari bibi saya yang alhamdulillah anak-anaknya itu taat beribadah dan juga untuk dunianya alhamdulillah sukses dalam materi gitu ya. Terus saya tanya, "Apa doanya Bi untuk anak-anak?" Gitu. Beliau awalnya, enggan untuk menyampaikan, tapi saya bilang, "Oke dong, saya juga pengen dong anak-anak saya juga rajin," gitu kan, beribadahnya, taat, soleh, soleha gitu. Jadi, kiatnya itu adalah mendoakan anak, menyebutkan nama lengkap bin-nya juga. Jadi misalkan anak Hmm, saya nomor satu Zaskia Nur Safira binti Miman Firman gitu. Jadi anak-anak tuh disebutkan namanya dan apa yang kita inginkan dari anak-anak kita. Misalkan anak kita mau jadi soleh, soleha, rajin beribadah, rajin bersedekah, atau hal-hal yang baik menurut saat itu misalkan anak kita mau selesai atau mau ujian kita sebutin itu. Alhamdulillah itu saya coba jalankan apa, menyebutkan nama lengkap anak ketika berdoa itu Ustaz Holis. Masya Allah. Langsung nyambung ya. Terasa getarannya beda ya, Bu Is ya. Insyaallah. Dan ini Abah juga mau sharing nih, karena Abah udah mulai nih buka kamera nih. Abah ini punya putra ya, 3 ya Bu Abah ya. Yang 2 dokter gitu ya, dan sudah kita tahu pernah juga ngisi di kajian MKI, Dokter Adit ya. Eh, dan beliau adalah seorang ayah dengan 3 putra, kemudian punya cucu juga, udah berapa Abah nih cucunya nih? 22, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah nih Babes juga hadir juga bersama kita. Ini, Alhamdulillah Be, tadi kita lagi sharing dengan para jamaah, ngobrol tentang bagaimana menanamkan kesuksesan terhadap anak-anak kita. Ini pengalaman masing-masing luar biasa gitu ya. Ada Bunda Darmi yang kebanyakan sudah beranjak dewasa gitu ya. Dan ini ya, gimana Be? Miring, Miring Be? gini, Gimana lagi, Be? Posisinya, nah, begitu Be. miring lagi. Iya miring Be. Miring, Setting rotatingnya nggak kalau bisa nggak dong salah itu berarti. terbuka Karena berarti. setiap Nah itu ini bisa sudah Be. Silakan Be. Sudah jelas posisinya haula wala pas. quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah
wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, saya awali dengan mengucap bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarru bimaksiatillah, wala haula wala quwata illa billah. Kok di tempat saya wajah saya buram semua? Benar. Benar, Be. Miring juga Mas sekarang. Dan Ngadepnya terbalik. miring. Saya bingung ini apa yang terjadi. Iya. Saya nggak dianggap wajah atau gimana? Apa-apa, Be, yang penting sehat. Aja ber. Nggak dianggap wajah, terus miringnya. Saya udah putar 4 kali, jauh semua jatuhnya begini semua. Gimana ceritanya ini? Lanjut aja ber. Nggak apa-apa, Be. Tolong Suaranya yang gimana? penting Lanjut bagus aja, Be. suaranya. Dan saya bikin nggak, ini ada sesuatu yang salah ya. Iya. Saya kasih satu gambar, nggak keluar di gambar. Nah, ini. Tuh gambarnya bagus. Bukan wajah saya, Sayang anak itu. nggak enak. Nggak enak ini rasanya gimana ya? Kenapa dia Be? Memutar sendiri dia itu. Wajah saya tuh nggak ada gitu loh. Bantuan dong, bantuan. Gimana itu? Halo. Gimana? Oke deh, apa adanya deh. Nggak apa-apa, ada Be, suaranya bagus, Be. Penting suara dulu lah. Nah, itu bagus. Karena ya ini gimana? Apa rotate atau apa? Ini udah bagus, Be. Bagus ya. Ya, Oh, itu. Tadi suka-suka dia kali ya. Bagus ya. Melatih telemarketing se-Indonesia untuk Bank Mandiri, ya, telemarketingnya. Saya memberikan training rutin untuk telemarketing Bank Mandiri, Aksa Mandiri juga di Jalan Tamrin yang dibelokkan tuh ujung yang berseberangan dengan Hotel Mandarin, ya, berdampingan dengan Hotel Mandarin yang punyanya Bank Mandiri gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan agar lebih berdaya guna ya pertemuan kita, setiap pertemuan begini. Saya tidak mengizinkan satu orang pun staf saya ya ketika dia berjualan tanpa menggunakan make up, lipstick yang sederhana ya, dan sebagainya. Nggak boleh jualan, nggak boleh jumpa, nggak boleh telepon orang kalau belum rasa saya untuk menelpon orang siapapun ya, menelpon siapapun dalam keadaan dia tidak bersepatu, dan kalaupun dia bersepatu harus menggunakan kaos kaki dan seterusnya. Kalau enggak, saya enggak akan izinkan sama sekali itu ya. Why? Mengapa? Tidak boleh
belum sikat gigi. Ya, jadi semuanya harus rapi dulu baru boleh menghubungi calon nasabah. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya memperlakukan seperti itu? Ya, bahkan yang berkerudung rapikan dulu jilbabnya sampai sempurna banget, baru dia boleh menghubungi orang. Kalau enggak, saya enggak akan izinkan dia menghubungi orang. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena ketika dia menghubungi orang, tapi dia nggak menghargai dirinya sendiri, maka orang di depan sana nggak akan menghargainya. Orang di depan sana nggak akan memperdulikannya. Dan orang itu tidak dapat memberikan manfaat. Ya, orang itu harus well prepared, dia bersikap sempurna, dia bersikap utuh, ya, dia bersikap saya suruh dia berkaca rapi, udah semuanya rapi, kemudian dia mulailah dia menghubungi dengan PD. Halo, begitu ya. Kalau enggak boleh. Saya menegur dia. Ya, kenapa itu kaos kakinya itu saya tegur nggak pakai kaos kaki? Kenapa ini, kenapa itu saya dianggap paling bawel. Tetapi ya faktanya adalah paling berhasil di masa saya. Sampai gemilang lah begitu ya. Target yang harusnya waktu itu secara total 4 atau 5 triliun gitu, kita nembus sampai 11 triliun gitu ya. Itu prestasi yang super gemilang lah kalau dibilang ya. Why? Mengapa bisa begitu? Oke, saya kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang well prepared, dia mempersiapkan dirinya untuk menghubungi, dia nggak sambil santai, dia nggak sambil cuek, nggak sambil apa-apa, dia cenderung lebih siap gitu. Dia lebih siap, dia lebih prepared, jadi betul-betul harus begitu. Nggak boleh saya bilang belum dirapiin, nggak boleh belum sikat gigi, bahkan dia berkumur supaya wangi dan sebagainya, bahkan pakai parfum. Loh, apaan sih? Katanya kan mungkin begitu di belakang saya. Mending dia bisa cium kita dari jauh. Mending dia bisa cium kita. Mana bisa cara-cara seperti itu kan ya cara-cara konyol. Ketahuilah teman-teman sekalian, inilah yang salah. Dan terus terang saya belum pernah bicara kecuali hari ini di Majelis Keluarga Indonesia. Itulah ya akhirnya nggak maksimum gitu ya. Sebenarnya saya sedih untuk bicara ini, tapi harus saya sampaikan. Yang saya lihat cuma Mbak Nini satu-satunya yang membuka handphonenya. Yang lain tidak satu pun. Itulah yang saya bilang, saya sedih bicara ini. Karena nggak ada sedikit pun yang namanya well prepared. Ya. Kalau well prepared, dia akan meletakkan posisinya di tempat yang baik, atau kalaupun tidak, dia akan buat belakang backgroundnya itu baik, dia menyiapkan pakaiannya, kesopanannya, dia duduk. Dulu ada satu orang yang selalu saya tegur dengan baik, namanya Ibu Huriah, karena dia selalu meletakkan di meja dengan alat tulisnya, dia mencatat, sehingga saya bilang, hai Bu Ria, apa kabar? Hai Bu, halo. Kalau dia belum datang, saya suka sapa. Mana nih Bu Yuria ya? Mana Bu Yuria di Bogor ya? Gitu. Karena beliau betul-betul well prepared, dia hidupkan kameranya, dia jawab salamnya, dia buka dan dia pegang, dia mencatat dan sebagainya. Itu betul-betul membuat saya, wah hebat nih gitu kan. Ya baru muncul lagi, kemana aja. Ya. Nah,
teman-teman sekalian, Bu Eni, Bu Nini ya, teman-teman sekalian, ini benar loh ya, benar loh saya katakan ya, apa namanya, akan jauh berbeda daya tangkapnya, akan jauh berbeda well prepare-nya, akan jauh berbeda niatnya gitu ya. Jadi dia sangat sungguh-sungguh. Seperti mohon maaf saya memperbaiki terus cara saya ya, dan alhamdulillah saya memperbaiki dengan cara saya mandi dulu kalau belum ke sini. Apa urusannya, kan nggak kelihatan. No, 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 no. Saya mesti well prepare gitu ya. Saya harus pakai baju yang bagus gitu. No, 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 kan enggak. Harus. Kalau saya lagi pakai baju kaos, ya mau lagi olahraga misalnya atau mau ada urusan yang santai semisal baju kaos, saya minta slayer untuk ditutupin di leher gitu. Kenapa? Karena I must prepare gitu ya. Saya harus mempersiapkan diri karena sangat tergantung hasilnya. Jadi teman-teman sekalian ya, ini satu pola yang saya terapkan dalam hidup saya, dan ternyata pengalaman-pengalaman saya dengan Bank Mandiri yang saya cerita itu ya membekas, dan sampai sekarang Aksa Mandiri menerapkannya. Jadi sebelum menelpon customer, dia mesti well prepare, dia mesti pakai bibir merah, misalnya dia bedak, dia pakai kudung kalau yang jilbaban ya, kacamatanya dan semuanya, dia duduk rapi, dia harus pakai kaos kaki, dia harus pakai sepatu yang rapi, baru kemudian dia memencet nomor dengan mengatakan, halo, assalamualaikum, gitu. Karena saya di Aksa Syariah ya, halo, assalamualaikum, gitu, dan seterusnya. Bagi yang tidak, itu pencapaiannya jauh banget dengan orang yang well prepare. Karena yang well prepare, dia ready, gitu ya. Sambil gulak-gulik di tempat tidur, saya mengatakan itu nggak apa-apa ya. Ya kalau bahasa saya sekarang halal, halal aja gitu ya, nggak ada masalah. Namun ketika dipersiapkan dengan seutuhnya, saya sambil dandan ini ya, oke, no problem gitu ya, sambil persiapan mau berangkat. Saya pun persiapan juga mau berangkat, sehingga saya udah rapi, duduk di sini rapi dan talk to you, dan kemudian mengambil manfaat dari semua ini. Jadi saya rasa penting Bapak Ibu sekalian untuk bertatap muka, mendengarkan dan ngobrol. Sekarang saya mau cerita satu kisah yang terjadi ketika Alia, buah hatiku tercinta, belum lama lahir, mungkin 1 bulanan deh barangkali, atau 2 bulan deh ya. Nah, ketika itu berarti kakaknya 5,5 tahun ya, 5 tahun, karena jaraknya 6 tahun. Nah, suatu ketika anak kakaknya ini udah SD, TK kali ya, 6 tahun sama 0. Iya ya. Mungkin TK ya. Dia berkata begini sama saya, Papa cari uang buat apa? Buat siapa? Itu videonya ada, dan agak terlambat tadi saya cari, saya mau kirim ke Ustadz Kholis gitu, biar diputer. Nanti saya cari dan kita lanjutin besok, kita putar ya. Betapa lucunya Aisyah kecil umur 5 tahun, dan saya memang suka memvideokan ya. Saya videokan. Si Aisyah kecil bilang begini sama saya, Papa cari uang buat siapa? Saya jawab, ya untuk Aisyah. Terus dengan polosnya Aisyah kecil berkata, ya ke Indomaret dong. Gitu. Bagi dia hiburan itu ke Indomaret, ke Alfa, ke airport. Maka Aisyah kecil umur 5 tahun berkata, saya baru pulang. Waktu itu saya masih aktif sebagai sales director. Baru pulang capek-capek naik mobil. Jam 8 barangkali ya. Papa cari uang buat siapa? Untuk Aisyah. Ya, kalau maksud dia kalau uang buat dia gitu ya udah ke Indomaret dong. Dia bilang, udah malam sah. Ayo dong ke Indomaret dong. Udah malam sah. Terus dia bilang, Papa cemen. Zaman dulu mungkin bahasa yang menunjukkan itu cemen. Gak usah marah, karena cemen di kepalanya itu tidak mengabulkan keinginan gitu ya. Ya, Papa cemen. Dan dia bandingkan, temen aku tuh ke Carrefour, Indomaret. Gitu. Saya bilang, udah malam sayang. Ya tapi ke Indomaret dong. Gitu kan. Aisyah, nih ada adiknya nih. Adiknya masih ya, 2 bulan barangkali.
masih cuma bisa ketawa-tawa, nangis, senyum-senyum gitu. Akhirnya dia marah, dia panggil, "Mbak Neni, buah," gitu. Dia udah makan buah aja gitu maksudnya. Nah, kemudian dia duduk bersama saya dan dia ikut bercanda, bercanda dengan Alia kecil dan akhirnya tertidur. Message yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, tanamkanlah itu dari awal. Papa cari uang untuk siapa? Untuk Aisyah. Papa capek bagaimana buat Aisyah gitu ya, buat Alia. Sekarang buat Aisyah, buat Alia. Nah, teman-teman sekalian, cobalah muliakan anak-anakmu. Betul-betul pikirkan apa yang kau tinggalkan untuk anakmu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan untuk itu. Anak adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita kembalikan lagi kepada Allah nanti dalam iman dan takwa. Saya nangis nggak berhenti ketika ijab kabul seorang ayah ya yang memberikan nasihat pernikahan, si ayah juga gitu. Si ayah ya bukannya ustadz, bukannya kiai, bukannya siapa, si ayah. Nah, salah satu message-nya yang saya ingat banget yaitu dia bilang, "Aku dititipin oleh Allah untuk besarkan anakku dan kubesarkan dia dengan cinta kasih. Aku nggak akan kecewa kalau anakku kau berikan makan secukupnya saja. Aku pun nggak akan kecewa ketika anakku harus tinggal di rumah kontrakan bersamamu. Dan aku pun nggak akan pernah kecewa kalau anakku dan kamu hari-hari harus menggunakan angkutan umum untuk mencapai tempat tujuannya. Tapi aku akan kecewa dan akan kutuntut kau di hadapan Allah ketika anakku menjadi jauh darinya. Ketika anakku menjadi tidak mengenal Rasulullah, aku akan tuntut kau nanti di hadapan Allah." Jadi si bapak itu melepas si anak itu dengan amat sangat berat. Kelihatan banget. Dia ngomong tanpa teks bahwa ya udahlah misalnya gitu ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya udahlah misalnya hidup miskin nggak ada masalah lah gitu. Kita bisa bantu-bantu lah. Tapi kalau hidup jauh dari Allah, siapa yang bisa bantu? Kalau hidup jauh dari nasihat-nasihat Rasulullah, apa yang terjadi nanti? Itu satu ya nasihat yang bakal membuat shock si calon mantu itu ya. Ya dia bilang, "Akan kutuntut kau di hadapan Allah ketika kuserahkan anakku padamu, akan membuat dia jauh dari Allah. Akan kutuntut kau di depan Allah. Aku besarkan dia dari kecil, kuberikan dia hanya nafkah yang halal. Kuajari dia bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasulullah. Kuajari dia bersamaku zikir pagi sore dan bagaimana bersikap dengan akhlak yang baik. Kini dia tinggal kepada orang yang belum pernah ya memberikan apapun ya. Kini dia tinggal dan kuserahkan kepadamu. Maka jagalah itu wahai menantuku," kata si bapak itu. "Jagalah anakku ini wahai menantuku. Ku nggak akan kecewa ketika kau hidup bersamanya yang jauh dan susah. Tapi aku akan kecewa dan menuntut kepada Allah ketika anakku kau jauhkan dia dari Allah dan Rasulnya." Sebuah nasihat yang amat sangat menyentuh. Yang saya apapun mendengarnya atau orang-orang yang memiliki anak perempuan pasti akan menangis mendengar si bapak langsung itu. Dengan terbata-bata dan terisak. Dia melepas anaknya itu. Ya, sambil berbagai macam perasaan itu yang muncul. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Yuk, mulai sekarang berpikirlah. Jangan sampai masuk makanan haram untuk anak-anak kita di rumah. Saya bersyukur, bahkan bersujud sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pekerjaan ya yang beberapa waktu lalu ya sampai dengan detik ini yang tidak ada lagi peluang untuk mengambil sesuatu yang haram. Dengan ikhlas, dengan ridho gitu ya, dengan penuh kehalalan kita akan teliti, kita akan perbaiki. Saya jadi teringat ya ketika ayah saya menegur Umi dan kita semua ya, menegurnya
sambil meninggalkan meja makan gitu ya, tapi nggak bisa marah gitu ya. Masa ayam cuma sayapnya. Jadi ketika Umi masak sayap ayam gitu ya, buat ayah saya kalau ada lebih dari 3 itu aneh gitu sayapnya. Karena sayap ayam tuh 2 gitu ya. Kalau lebih dari 1 berarti dia beli sayap gitu kan. Nah, itu sangat terlarang di keluarga kami pada waktu itu. Karena buat Abah kalau mau makan ayam ya motong sendiri, nggak bakal dipotongin orang. Subhanallah, itu ternyata ya yang membuat saya mungkin dalam posisi seperti ini, menjaga kehalalan makanan seluruh Indonesia. Abah itu almarhum, dia kalau mau makan ayam pasti dari tangannya. Kan kalau kita lihat ini cerita ini seperti kisah sufi masa lalu gitu ya. Tidak, ini ayah kandung. Begitulah kita diajarkan dan Abah selalu berkata sering banget ya kalau lagi bagi uang, anaknya itu 8. Suruh duduk semuanya dikumpulin dibagiin tuh uang. Sambil sambil cerita gitu ya. Tidak satupun uang ini berasal dari barang yang haram. Saya ingat karena Abah saya sambil nangis ngomongnya tuh. Sehingga kita terisak-isak juga, terisak-isak juga gitu ya. Wah nggak bakal lupa. Ya, duduk di Kampung Melayu, di Kalibata enggak ya. Di sekarang nih di Kampung Tengah gitu ya. Itu kita dibagi uang tuh sama Abah tuh ya. Dan Abah selalu berkata begitu. Ya, Abah bilang ini Abah bagi ya, bagi uang buat kalian. Tidak satupun ya barang haram ada dalam uang ini. Gunakannya nah semua. Jadi kita tuh dikasih uang tuh sambil dibilangin begitu sama Abah. Luar biasa, Abahku, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar berita ini kepada Abah dan Umi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, edisi hari ini dan besok akan saya sampaikan kurang lebih hal yang sama, bahwa kehalalan dan kejernihan akan membuat kita mendapatkan berkah. Kenapa? Karena amanah Allah itu kita berikan, amanah Allah itu kita sampaikan dengan cara-cara yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau cerita hak anak dan kewajiban orang tua, ada 15 kan kewajiban orang tua kepada anak. Atau kalau kita balik, ada 15 hak anak terhadap orang tua. Nomor 1 itu yaitu menafkahinya dengan nafkah yang halal. Itu kewajiban melekat bahkan sebelum anaknya lahir. Masih jadi cabang bayi dalam perut ibu, harus sudah kita sisihkan. Ya, yang halal. Ya. Saya teringat ya, ada seorang yang sangat terkenal di negara ini ketika dia jadi konglomerat ya. Ketika dia baru menjabat satu jabatan itu dia mengundang saya untuk ceramah. Udah lama kejadiannya, zaman tahun 2000-an kalau nggak salah. 2000-an ya. Ya masih di 2 belian. Oh enggak udah lewat. 2006 kalau gitu, ya. Orang itu baru diangkat jadi pejabat, dia mendapatkan upeti, dia mendapatkan sogokan dengan posisinya yang sangat basah kalau orang bilang ya. Saya mohon izin nih, saya pun sedang menasihati diri saya sendiri. Nah, lalu kemudian orang itu ada baiknya juga sih, dia terima tapi dia pisahkan uangnya dari gaji, dari bonus, dia dipisahkan. Dari jadi pembicara dipisahkan. Sementara uang sogokan-sogokan itu dia tidak mau ditransfer tapi ditaruh di laci kantor. Kalau saya sebut kenal lah semua orangnya. Pasti nggak mungkin nggak kenal. Oh, konglomerat dan pejabat lagi. Ya. Pejabat dan kaya raya lah kalau nggak konglomerat, super kaya raya lah gitu. Dia pisahkan. Nah, kemudian dipisahkan lah. Udah, ketika dia mengundang saya berceramah, oh ya jangan lupa ya, saya baru jumpa dengan orang yang paling ditakuti di negara ini oleh pejabat. Kemarin ya, sampai jam 11 malam itu ya. Dialah yang memeriksa harta semua para pejabat. Dialah yang menelusuri ya, harta semua para pejabat.
Dan dia bilang, Babe hati-hati. Yang saya temukan para koruptor kelas berat itu adalah mereka yang juga berpuasa selalu Senin Kemis, yang juga selalu memelihara anak yatim. Begitu Pak? Iya, dia bilang. Jadi memelihara anak yatim, berpuasa itu juga dilakukan oleh mereka yang kami tangkap, para koruptor kelas berat itu. Aneh ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak membahas itu. Dan yang saya katakan ini adalah cerita di mana terjadi pada saya. Dan kemudian orang itu, saya berkata begini, jangan coba-coba mengambil barang haram. 5 rupiah kau masukkan barang haram ke dalam kantong kananmu, maka saat yang sama 5 rupiah dari kantong kirimu akan keluar dari jalan yang kau tak duga-duga. Itu udah pasti. Dibilang gitu kan. Waduh, saya bilang, mana ini? Kacau. Dia bilang ya, waduh, akhirnya setelah selesai saya ceramah, orang itu datang memeluk saya, menghampiri dan mengajak saya bicara private di ruangannya. Apa yang Ustadz katakan itu sangat betul. Dia bilang gitu. Betul gimana Pak? Ya, yang Ustadz katakan itu 100% betul. Saya mau cerita, dia bilang. Dia cerita begini. Ustadz, saya kalau dapat pendapatan dari yang saya ragukan, sogokan, upeti, dan sebagainya. Itu saya pisahkan, Ustadz. Dan saya pisahkan lah gitu. Sehingga dia tahu. Tapi penggunaannya dikecampur juga ya. Nah, dia akhirnya menyekolahkan anaknya di Australia. Nah, entah kenapa, entah salah jarum, entah salah pergaulan, entah salah yang dia makan, dikonsumsi, anak ini terlibat narkoba. Gitu. Dan ketika anak ini terlibat narkoba, dia ya ayahnya kecewa. Dia berobat sana sini, dia ke Amerika sampai ke Cina. Dia bagaimana melepaskan ketergantungan dari drugs ini. Dan akhirnya anaknya dibawa ke Suralaya sembuhnya ya, dan sembuhlah dari pengaruh obat. Teman-teman sekalian, yang terkejut adalah bapak ini mencatat semua uang yang didapat, dipisahkan. Dan biaya berobat untuk anak itu, believe it or not, persis dari uang yang dipisahkan sampai kemudian anaknya sembuh. Kalau saya tidak salah mencatat, zaman itu kan, zaman 2000 itu kan dolar masih berapa ya. Itu dia mencatat dalam waktu 1 tahun dia mendapatkan dari haram-haram itu lebih daripada, kalau nggak salah, 550 juta misalnya. Ternyata biaya pengobatan untuk anaknya yang terlibat narkoba itu 550 juta. Disitulah dia merasa betul sekali. Andai kata saya tidak mencuri itu, mungkin anak saya nggak terlibat narkoba. Sehingga ya Allah menjaganya. Bapak Ibu tolong pahami cerita ini dengan sangat mendalam. Pahami banget. Resapi banget kisah ini sebelum saya tutup. Adakah itu terjadi pada kita? Berapa banyak yang kau habiskan untuk sia-sia, dan berapa banyak yang kau tabung untuk masa depan anakmu? Apakah kau bisa dikatakan orang tua durhaka ketika kau hidup dengan kehidupan yang baik, tapi anakmu tidak? Apakah kau sanggup nanti bahwa kau akan dikatakan orang tua yang durhaka karena kau berlaku boros sementara anakmu berlaku hemat? Ada uang-uang yang kau keluarkan yang seharusnya bisa kau simpan untuk kebahagiaan anakmu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan ketemu lagi besok untuk membahas lebih dalam tentang apa saja kewajiban orang tua kepada anak.
bagaimana kita persiapkan anak-anak kita menjadi orang hebat. Zikir, sholat yang kau ucapkan. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk anakmu kah? Pikiran yang kamu curahkan selama ini, berapa persen untuk anakmu? Aktivitas yang kamu lakukan selama ini, bagaimana harapannya untuk anakmu? Saya ingin dan selalu memulai olahraga. Yang saya pikirkan adalah saya harus sehat bersama anak-anakku nanti kalau dia sudah besar. Coba. Kadang-kadang saya tidak makan ini, tidak makan itu, yang saya pikirin, gitu, buat jalan-jalan sama istri sama anak-anak. Dan saya bisa membeli sesuatu yang nggak jadi gitu, demi untuk kebahagiaan anak-anakku nanti. Saya bisa mau berangkat ke sini nggak jadi Kenapa? Karena lebih baik aku tabung untuk kebahagiaan anak-anakku. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga nggak tahu sikap ini benar atau salah. Tetapi, ada materi, kalian nganterin air ya. Saya juga nggak tahu, tetapi nggak tahu juga bagaimana saya memprotek uang yang ada, memprotek tabungan yang ada. Yang saya pikirin adalah jangan sampai anak-anak susah. Anak-anak harus bahagia. Anak-anak harus happy. Ya, saat ini insya Allah mereka cukup happy dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan. Saya kepengen Bapak Ibu sekalian demikian juga. Coba dipikirin. Ya. Coba renungin, pikirin. Amanah Allah itu kita bahagiakan. Amanah Allah itu kita sejahterakan. Amanah Allah itu kita kenalkan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Maka Allah akan berikan kita kemampuan untuk membuat dan mewujudkan apa yang kita inginkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga di waktu yang tersisa ini kita bisa bahagiakan anak-anak kita dan kitanya sehat walafiat, kita bisa mengiringinya, kita bisa jalan-jalan sama anak-anak kita, tentu dengan istri kita, pasangan tercinta. Demikian. Yuk, ada yang mau komen? Saya persilahkan sebelum saya prepare untuk siap-siap go. Membuka ruang untuk kita ngobrol ya, diskusi. Ngomong sesuatu. Saya mau sedikit share, maksudnya sharing deh ya. Kita kan memang pengen ya bagian anak, tapi kita kan perlu kolaborasi ya sama pasangan. Tapi gimana kalau ternyata pasangan kita tuh kurang care gitu, tidak itu saya alami gitu. Jadi anak-anak lebih ini ke saya gitu loh, Be. Gimana nih, Be? Makasih, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bu Darmi alami itu persis yang saya alami juga gitu. Kadang-kadang anak-anak juga kepapa aja lah. Kadang-kadang kayak gitu Bu Darmi. Tetapi itu normal sekali, nggak ada masalah ya, selama tidak membuat suami terluka hatinya lagi gitu ya, kalau istilah saya. Jadi normal banget kalau umpamanya ada beda gitu ya. Tapi kan bisa dibicarakan baik-baik. Tapi kan bisa diambil solusinya baik-baik. Dan Bu Darmi, saya pun demikian terkadang gitu ya. Kita kan bisa cari solusi dengan mengambil jalan tengah. Saya pahamnya kalau karena Bu Darmi adalah seorang ibu gitu ya. Sementara keputusan adanya si bapak begitu ya. Maka apa boleh buat Bu, itu kita
main mata sama anak kita. Maksudnya main mata itu jangan sampai papa tahu ya. Gitu. Saya kadang-kadang kan juga melakukan jangan sampai mama tahu ya. Kadang-kadang kayak ya, terpaksa kita melakukan itu tuh terpaksa. Karena nggak ada lagi jalan keluar selain diam-diam ya. Diam-diam ya. Gitu. Nah, kalau itu terlanggar, itu yang mesti menjadi pertimbangan Bu Darmi. Separah apa kalau itu terlanggar, biasa aja, just do it. Gitu. Tapi kalau sampai itu melukai hubungan, melukai sabarlah. Saya bilang sih gitu. Ya, kadang-kadang memberikan wawasan keluasan kepada suami itu penting. Contohnya apa? Bagaimana caranya? Ya contohnya ajak dia bergabung dengan Majelis Keluarga Indonesia. Sudah BTS, tapi mungkin belum supaya dia bisa sharing di sini ya, meluaskan wawasan di sini secara efektif juga kadang-kadang ya. Atau kita perlu bikin pengajian, yuk bikin pengajian di rumah Bu Darmi, yuk. Setuju? Ya, ajar sekali dulu. ya, karena pengalaman saya cukup dengan satu katakan terus bersama kita. Ya udah bikin lagi pengajian offline. Mana nih? Ayo teman-teman sekarang kita tahu keluarga masing-masing ya. Setuju. Ayo silakan. Lagi kita lanjut. Iya, Be. Saya sih ingin menggarisbawahi aja bahwa beberapa hal yang disampaikan benar banget gitu. Dalam perjalanan saya yang sampai detik ini gitu ya, ketika kita dapat uang yang mungkin ragu-ragu, misalnya 100 juta, jangan harap nggak nyampe sebulan mungkin, pasti akan ada kita kehilangan 100 juta juga. Dan itu beberapa kali baik untuk diri saya maupun kawan-kawan gitu ya, itu sering banget gitu. Kita habis itu langsung untuk introspeksi. Nah itu seperti itu, Babe. Dan itu memang kita alhamdulillah tergabung di MKI ini ya. Jadi apalagi Babe di sini sudah ada yang menggawangi kita untuk apapun yang masuk ke kita halal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin misalnya kita nemu barang gitu ya. Dari nemu barang aja kadang-kadang kan ada yang ini kita mau kemanain gitu kan. Ada temen yang begitu dia pakai, nah nggak nyampe sebulan dia harus kehilangan senilai barang yang dia temu itu. Gitu, Itu karena Mbak Nini orang baik. Ya, karena Mbak Nini orang baik. Ada yang nggak merasakan. Gue ambil duit haram, kok nggak ada ngasain, kok nggak ngapain-ngapain, nyaman-nyaman aja hidupnya. Nah itu berarti dia udah tertutup dari teguran Allah. Kalau orang baik itu ya keambil lagi. Itu tuh rumusnya. Itu rumusnya. Ya. Sebab ada orang dia ngambil ini, nggak apa-apa tuh. Dia bisa foya-foya dengan uang itu tuh. Dia bisa menikmati hidup dengan uang haram itu. Kok nggak ngepek ya sama dia? Ada. Kenapa? Karena istidraj namanya. Allah udah nggak peduli. Allah udah nggak peduli. Kayak kita misalnya punya anak buandal, naudzubillah ya. Bilangin nggak mau, bilangin nggak mau, bilangin nggak mau. Maka kita berkata terserah. Masa bodoh begitu? Emang Allah begitu? Kan Allah maha pengasih, maha penyayang. Ya kalau diajakin ngomong kayak begitu nggak kelar-kelar. Tapi di tengah Allah maha pengasih, maha penyayang.
Bukankah Allah punya 99 sikap, 99 sifat, yang diantara ada yang maha keras siksanya, maha dahsyat pembalasannya. Jadi imbangin dong. Jangan taunya Bismillahirrahmanirrahim, Allah maha pengasih, maha penyayang. Nggak sholat, bilangnya gini, Allah juga ngerti, Allah juga paham. Enak aja. Emang Allah siapa? Bapak lo, ibu lo, gitu kan ya. Yang lo gampangin kayak begitu aja. Banyak gitu kita lihat. Allah juga ngerti, Allah juga paham, Allah maha mengerti, Allah maha mengerti. Yang dia tahu Bismillahirrahmanirrahim doang sih. Maha pengasih, maha penyayang. Dia nggak baca innal azabila syadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, dia nggak baca. Dia nggak tahu hadis qudsi yang sangat membuat bulu kuduk kita berdiri. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, silakan keluar dari langitku. Dan silakan cari Tuhan selain aku. Apa dia nggak baca hadis kayak gitu? Gimana kita nggak berani bersyukur? Allah nggak redho. Keluar dari langitku, kata Allah. Dan silakan cari Tuhan selain aku. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang Mbak Nini cerita tadi, itu berarti orang alhamdulillah orang baik karena kita mendapat teguran. Kok kita ngambil barang haram, kok duit kita juga hilang? Allah nggak redho, jangan kotorin lo, jangan kotorin jiwa lo, kayak gitu. Ada orang yang hidupnya susah terus, jangan. Gue tahu lo dikasih kenikmatan lo bisa maksiat lo gitu. Ada Tapi orang hidupnya sebaliknya, Bu. tenang, damai, biasa. Ya, berlaku sebaliknya, Jong. Berlaku sebaliknya. Ya, saya berlaku sebaliknya gini. Saya 3 kali mungkin dalam 1 bulan ini cerita real gitu, Be. Misalnya saya pergi ke Tangerang, saya lagi ketemu Ustadz. Nah, kebetulan tadi misalnya kita singgah, kita bawa sesuatu buat Ustadz, terus kita ajak makan, mungkin nilainya sekitar 2 juta gitu ya, Be. Nah, sepulangnya qadarullah gitu ya, saya misalnya pas suami lagi setir, tahu-tahu mobil saya disenggol orang, jedret dari belakang gitu, dan lumayan parah gitu. Nah, orang itu nggak mau urusan panjang, dia langsung transfer 2 juta. Saya sambil bengong, kan mobil asuransi ya, kita nggak ngeluarin duit ya. Dan itu kejadian 3 kali gitu. 3 kali dalam Saya sebulan. udah nggak kehitung itu. Itu saya udah nggak Itu. kehitung yang kayak gitu tuh. Nggak kehitung. Bahkan sesuatu yang sangat besar dan buat saya tuh agak berat ya. Nilainya ya 50 juta lah begitu ya. Hampir ya. Wow. Lebih ya. Itu nggak sampai. Jadi ketika itu betul nggak sampai 2 hari, 3 hari ya. Dapatnya ya segitu lagi gitu ya. Gila ini. Dahsyatnya Allah ini gitu ya. Kok sampai kayak gini gitu ya. Kok dahsyat banget ya gini ya. Oke, saya harus berangkat karena saya mau membiasakan diri 7.30 itu harus sudah di mobil, 6.30 harus sudah di mobil. Dan sekarang sudah terlambat 6 menit. Kita lanjut besok, jangan kemana-mana. Besok kita bergabung lagi ya. 370 orang yang hadir, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Yang belum yang well prepare, tolong besok lebih well prepare agar kita bisa lebih berkomunikasi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup, Mas Khalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Babe, kemudian memberkahi Babe beserta keluarga, dan ini doa juga untuk kita semua ya. Mari kita saling mendoakan untuk keberkahan kita dan keluarga kita, karena kenikmatan setelah kita berislam dan beriman ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab, adalah kita bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu saling mengingatkan untuk kebaikan, dan justru sahabat yang terbaik ketika kebaikan. Dan inilah pentingnya kita yang diisi orang soleh ini adalah semua upaya kita untuk menjadi orang baik. Jadi amal soleh sedekah yang sudah di-share oleh admin itu menjadi bagian masalah untuk kita meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga banyak amal soleh lainnya yang sudah akan kita berikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus istiqamah dan terus sedekah khairat.
berlomba-lomba untuk kalau kita akan kembali berjumpa dengan Haikal di esok hari, dan jangan lupa untuk kenikmatan ilmu, kenikmatan sharing, nasihat, inspirasi, dan mari kita isi dengan berbagai amal soleh. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang sudah ikut mendukung program dakwah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Dan disebutkan dalam doa-doa kita, Allahumma ahlina bis-sholihin, ya Allah, gabungkanlah kita semua dengan orang-orang soleh. Karena itulah kenapa kita penting untuk bermulazamah atau bergaul dengan orang soleh. Nah, pentingnya kita nasihat dari sahabat-sahabat kita, nasihat dari para guru kita, menjadi bagian yang mengarahkan hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan sebagai penutup tentu insya Allah kita akan kembali berjumpa besok, dan penutup terbaik adalah kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosa kita, dan mohon maaf dari kami kalau ada kesilapan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin Pak Admin juga bisa share, ini masih ada waktu kalau untuk informasi komersial mungkin di akhir aja ya untuk hari ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Oh, Nuna tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Haji Said, bagaimana susu kambingnya? Masya Allah, kayaknya seger nih, bergerak-gerak sampai ke bawah. Masya Allah, ini susu kambing bener-bener. Itu mereknya susu kambing Cambia. Ini dia. Masya Allah, mereknya itu bahasa luar negeri. Cambia. Masya Allah, ini susu kambing. Aneh dari dulu nyari ini kagak ketemu-temu. Baru sekarang? Pas di sini baru ketemu. Kasih, tenang aja. Oh. Ini Masya Allah enak banget. Segar.
Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.